Oke, sekarang kita coba lihat di soal nomor 66. Di soal nomor 66, company case earnings worth 12 million last year. If this year's earnings are projected to be 150% greater than last year's earnings, what are company's case projected earning this year's? Artinya jadi gini. Jadi sebenarnya si soal ini ngasih tahu, pokoknya di tahun lalu mereka dapatkan totalnya ada sebanyak 12 juta dolar. 12 juta atau udahlah 12 aja lah ya. Males-males nulis millionnya itu. Tapi intinya gitu, 12 juta dolar. Nah, pada tahun ini diproyeksikan keuntungannya itu bertambah 150% dari keuntungan tahun lalu. Ini ambisius sekali ini perusahaannya. Tapi intinya adalah tahun ini karena bertambahnya 150%, berarti yang didapatnya adalah keuntungan di tahun kemarin ditambahkan dengan 150% dari keuntungan di tahun kemarin, yaitu adalah 12 dolar. Nah, saya nggak usah nulis pakai SS-nya itu lah. Dan berarti 12 ditambahkan dengan 150%. 150% ini berarti adalah 150 per 100. Kalau disederhanakan berarti jadinya 3/2 dikalikan dengan 12. Maka berarti kita bisa dapatkan ini adalah 6 kali 3 jadinya 18 ditambahkan dengan 12. Jadi 12 ditambah 18 berarti 30. Jadi jawaban yang tepat adalah E gitu ya. Nah, itu di tahun ini. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat di soal nomor 67. Ini kenapa nggak bisa di-scroll sebentar. The sequence A1, A2, A3, A4, A5, sequence itu barisan, artinya is such that AN sama dengan AN-1. Entah kenapa ini cetakannya mungkin kurang tebel. AN-1 plus 5 untuk 2N5. Kalau A5-nya 31, maka nilai dari A1-nya berapa? Artinya gini teman-teman semua, kan A5-nya 31. Berarti logikanya A5 ini saya pakai si A5 yang ini kan berarti kalau kita ngikutin yang ini AN sama dengan AN-1, berarti A5 itu sama dengan A dari 5 kurang 1, berarti 4 plus 5. Nah, itulah yang sama dengan 31. Oke, berarti A4-nya berapa? Ya udah, berarti A4-nya tinggal 31 kurang 5, berarti 26. Oke, lanjut. Kalau kita mau lihat A4-nya sendiri berarti adalah A4-1 berarti A3 ditambahkan dengan 5. Dia sama dengan 26. Berarti A3-nya adalah 21. Lanjut, dari sini teman-teman udah bisa dapat polanya. Berarti kalau A2 berarti gimana? A2 benar, tinggal A3 dikurang 5 lagi. Berarti 26 kurang 5, berarti 21. Terus berarti A1-nya yang ditanya adalah A1, Yang ditanya adalah A1 berarti adalah 21 atau pelan-pelan A2 dikurang dengan 5. Berarti 21 dikurang dengan 5 jadinya adalah 16 ya. Jadi jawabannya D. Oke, nah seperti itu. Itu di soal nomor 67. Sekarang coba kita cek di soal nomor 68. Ketika ada sebuah bilangan positif, when positive integer n is divided by 5, the remainder is 1. Jadi ada bilangan bulat positif yang kalau dibagi 5, sisanya 1. Maksudnya gimana sih bilangan bulat positif dibagi 5 sisanya 1? Maksudnya gini. Misalkan 6, kalau dibagi 5 kan, ini 1, 5, sisanya 1 kan. Nah, ini sisanya 1. Atau misalkan contoh yang lain, misalkan contohnya 16 dibagi 5, berarti ini 3, 15, sisanya 1. Nah, intinya sebenarnya kalau kita lihat, ketika dikatakan bilangan yang dibagi 5 sisanya 1 itu berarti sebenarnya kelipatan 5 ditambah 1. Mikirnya gitu aja, kelipatan 5 ditambah 1, berarti 6, 11, 16, 21, dan seterusnya. When n is divided by 7, the remainder is 3.
Berarti logikanya dengan logika yang sama seperti tadi, when n is divided by 7, the remainder is 3. Artinya sebenarnya gini, ini adalah bilangan kelipatan 7 yang kemudian ditambahkan dengan 3. Contohnya berapa? Contohnya misalkan 10. Kenapa? Karena 7 kali 1, 7 tambah 3. Contoh lagi misalkan berapa? 14 tambah 14 tambah 3 berarti 17. Contohnya lagi misalkan berapa? 21 tambah 3 berarti 24. Berikutnya lagi berapa? 28 ditambahkan dengan 3, 31. Contohnya lagi berapa? Yang 5 berapa? 7 kali 5, 35. 35 tambah 3 berarti 38 dan seterusnya. Tapi intinya secara bersamaan dia harus memenuhi ini juga. Kalau dibagi 5 sisanya 1. Berarti tadi kelipatan 5 kemudian ditambah 1. Yang mana nih yang merupakan kelipatan 5 yang ditambah 1? Oh ini. Enggak, ini kelipatan 5 doang, enggak ditambah 1. Berarti yang ini nih. Karena kelipatan 5 itu 30 tambah 1, 31. Berarti sih 31. Nah, intinya adalah, what is the smallest positive integer k such that k plus n is a multiple of 35? Intinya 31 ini ditambah berapa sih supaya jadi kelipatan 35? Gampang, tinggal ditambah berapa? 31 ditambah berapa supaya habis dibagi 35? Yang paling dekat kan 35-nya sendiri kan, berarti 31 tinggal ditambah sama 4. Tinggal butuh penambahan 4 supaya jadi sama dengan 35. Maka jadinya jawabannya adalah B, 4 ya. Oke. Lanjut. lumayan ini ya, lumayan panjang. Of the goose eggs laid at a certain point, 2/3 hatched. Jadi intinya ada 2/3 yang hatched gitu. Anggaplah kita nggak tahu apa artinya goose eggs laid, goose eggs itu apa, 2/3 hatched itu nggak tahu apa. Baca aja terus. And 3/4 of the geese that hatch from those eggs survive the first month. Jadi 3/4 dari yang hatch itu, 3/4 dari yang hatch itu survive the first month. Artinya dia tetap hidup di bulan pertama. Of the geese that survive the first month, jadi ada geese yang bertahan dari yang berhasil bertahan selama di bulan pertama tersebut, hanya ada 3/5 yang tidak mampu bertahan pada tahun pertama. Jika 120 geese berhasil survive di tahun pertama dan gak ada lagi yang berhasil bertahan selain si 120 itu, maka yang awalan banget itu ada berapa? Artinya gini, kalau kalian nggak tahu itu gimana artinya apa, pokoknya anggap ini X. Ada 2/3 yang hatched. Berarti dari yang hatched dulu, saya nggak tahu hatch ya. Yang hatch-nya dulu berarti 2/3 X. Nah sekarang kita lihat lagi yang survive at first month. Berarti jadinya gimana? Berarti yang survive di bulan pertama itu cuma 3/4 dari yang hatch, dari yang 2/3 X. Atau berarti kalau kita hitung, berarti ini 3 dengan 3-nya saling menghabiskan, berarti 2/4 atau sama dengan setengah X. Ini yang survive the first month. 3/5 dari yang survive the first month ini tidak sanggup bertahan di tahun pertama. Artinya yang gini, artinya kita lihat yang did not survive at the first year itu berarti adalah 3/5 dari yang bertahan di tahun pertama itu, setengah X. 3/5 dari setengah X. Berarti jadinya kalau kita lihat, berarti jadinya ya 3/10 X. Itu yang bertahan. Yang nggak bertahan, yang did not survive. Berarti kalau yang survive, pakai warna apa lagi? Udah kehabisan warna ini. Pakai warna ini. Berarti kalau yang survive, berarti berapa jadinya? Nah, jangan X dikurang 3/10 X, karena yang survive-nya itu cuma yang dari setengah X-nya doang. Berarti setengah X dikurang dengan 3/10 X. Itulah yang sama dengan yang survive ini, 120. Berarti 5/10 kurang 3/10
berarti jadinya adalah 2/10. Berarti ini jadinya adalah 2/10 atau 1/5x. 2/10 itu 1/5x sama dengan 120. Berarti total yang pertama kalinya, Gus yang pertama kali ada di pon itu berarti jadinya x-nya sama dengan berarti apa? Jangan pakai warna berbeda lagi biar kalian nggak bingung. Berarti Gus yang ada pada di waktu itu adalah tinggal 120 dikalikan dengan 5. Berarti jadinya adalah 600 ya. Jawabannya adalah D. Itu dia. Oke, sekarang di soal nomor 70. List S consists of 10 consecutive odd integers. Artinya S itu terdiri dari himpunan bilangan ganjil yang berurutan. Dan T terdiri dari 5 bilangan genap yang berurutan. Kalau bilangan terkecil di S itu 7 lebih besar daripada bilangan terbesar di T. Artinya jadi gini teman-teman semua. Di sini ada S, himpunan. Terus di bawahnya lagi ada T, isinya himpunan. Yang di bawah ini isinya 5 consecutive even integers. 5 consecutive even integers. Lalu yang si S-nya ini 10 consecutive odd integers. Nah, yang di S 7 lebih besar daripada yang di T. Artinya kita mulai dari yang T aja dulu. Kan ada 5 nih. X plus 2. Kenapa X plus 2? Karena kalau bilangan genap berurutan pasti selisihnya 22. 2, 4, 6, 8, 10, selisihnya 22. Nanti yang ganjil juga selisihnya 22 juga. X plus 6, X plus 8, sama X plus 10. Kan cuma 5 kan? Gitu ya, jadi cuma 5. X plus 2, X plus 6, X plus 8, X plus 10. Nah, kalau yang si S, ini berarti berapa? Ini berarti gimana? Nah, si bilangan terkecilnya sendiri udah 7 lebih besar, berarti X plus 7. Dan ada 10 bilangan ya, X plus 9, X plus 11, X plus 13. Ini kita urutin aja daripada kita bingung. X plus 15. Penulisan himpunan sebenarnya nggak boleh begini, tapi saya nulis begini demi keperluan supaya space-nya cukup. 17, ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. X plus 19, X plus 21, X plus 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi adalah X plus 25. Udah, yang ditanya how much greater is the average of the integer S than the average of integer of T. Jadi kita hitung rata-rata si XS. Berarti adalah tinggal jumlahin itu semua. Berarti X tambah X tambah X tambah X tambah X tambah X berarti 10X ditambah. Nah, si 7 tambah 9 tambah 11 tambah yang ini 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Ini kan barisan aritmatik nih. Terdiri dari 10 suku, berarti ingat rumusnya N per 2. Rumusnya N per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir. N per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir berarti 10 per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir. Tentu dibagi dengan 10. Kenapa? Karena yang ditanya rata-rata. Berarti ini jadinya saya langsung ya. Ini saya agak cepat ngitungnya. Ini berarti X tambah. Nah, 10 per 2 itu 5. Lalu 7 tambah 25, 7 tambah 25 adalah 32. 32 dikalikan dengan 5 adalah 160. 160 dibagi dengan 10 itu adalah 16. Saya langsung ya, karena keterbatasan space. Jadi saya ngitungnya cepat sekali. Teman-teman bisa coba menghitungnya. Nah, kalau yang ini berarti gimana? Ini 5X ditambah, nah kalau yang ini kayaknya bisa dihitung langsung deh. Yang ini kalau 2 tambah 6, 8. 8 tambah 8, 16. 2 tambah 6, 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 10 adalah berapa? Sorry, kok saya jadi bingung sih. 2 tambah 6, tambah 8, tambah 10. Otak saya sudah agak-agak bingung. Dibagi dengan 5. Sebentar.
Oke, sebentar ya. Saya mau memastikan dulu. T consists of 5 consecutive even integer. Udah benar semua. Oke, berarti ini jadinya sama dengan ini langsung ya, tadi saya ngitungnya nggak pakai ini. Ini berarti jadinya X tambah 26 dibagi dengan 5. 26 dibagi dengan 5 jadinya adalah 5,2. Sebentar, saya mau memastikan sekali lagi. Ini kalau ditanya selisihnya 16 kurang 5,2, kebetulan nggak ada jawabannya. Tapi saya coba mau memastikan apakah saya ada salah menghitung atau gimana gitu. Sebentar ya. List S consists of 10 consecutive odd integer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah benar. List T consists of 5 consecutive even integer. 5 bilangan genap berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Udah benar semua. 1, 2. Oh alah, sorry. Di sini ada kesalahan sedikit ya. Habis 2 tuh 4. Oke. Sebentar, saya batuk dulu. Oke. Nah, pantas. Akhirnya saya menemukan kesalahannya di mana. Abis 2 itu 4. Terus 6 baru 8. Oke. Berarti ini 5X ditambahkan dengan 20 ya. Dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4 lagi kan. Jadi cadder sendiri, ini X tambah 4. Berarti berapa lebihnya antara X plus 16 dengan X plus 14? Ya selisihnya kan berarti 12. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Gitu ya. Itu di soal nomor 70. Kita akan ketemu lagi nanti di soal yang lain untuk pembahasan yang lain.